Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai ya. Saya mohon maaf tadi sempat Holder. izin sebentar karena masih makan dan sholat. Dan saya izin untuk mute semua suara dan tidak bisa diaktifkan suaranya. Jadi hanya saya saja yang bisa bersuara nanti kecuali pas saat berdialog nanti. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita menyelenggarakan monitoring dan evaluasi tahap kedua pelaksanaan KKN berbasis luaran. Pada rapat koordinator tahap kedua, tahap pertama kita sudah pernah bertemu dan mendaftar banyak-banyak masalah ya, dan solusi kemungkinan solusi dan rekomendasi yang harus dilakukan. Pada saat ini saya mungkin akan lebih menjelaskan beberapa hal penting yang barangkali tidak ada atau tidak masuk di dalam kebijakan KKN di pedoman, karena ini juga berkaitan dengan ada beberapa tugas tambahan sebenarnya, tapi itu sangat ringan bagi teman-teman mahasiswa KKN. Tadi jam 9.30 LP3M sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama para dosen tetap, dan kami sudah secara umum materi sosialisasi sudah disepakati bersama, utamanya yang berkaitan soal dengan kebijakan nilai, berkaitan juga dengan tindak lanjut KKN, luaran progres, hingga kemudian berkaitan dengan MOU atau MOU dan kuesioner kerjasama mitra. Nah, hari ini agenda kita ada 4, tapi barangkali akan saya singkat-singkat saja yang kira-kira informasi penting yang penting untuk diketahui oleh mahasiswa saja. Di luar itu saya tidak akan menyampaikan agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Saya akan share terlebih dahulu. Oke, materi. Oke, ini keliru ya masih. Oke, mohon maaf tadi ada saya perlu mengubah beberapa slide. Kita akan rapat 4 agenda saat ini. Yakni agenda pertama berkaitan dengan tindak lanjut hasil rapat koordinasi soal nilai KKN. Itu sebenarnya sudah saya sampaikan di grup koordinator dan sudah saya juga tulis di dalam surat edaran. Yang kedua adalah soal laporan progres luaran KKN, evaluasi dan monitoring KKN, dan MOU sekaligus kuesioner kepuasan mitra. Nah, kita akan masuk ke agenda pertama berkaitan dengan kebijakan nilai KKN. Sebenarnya sudah saya sampaikan di dalam surat edaran secara umum. Di sini hanya ingin menegaskan hal-hal yang mungkin tidak disampaikan di dalam surat edaran tersebut. Yang pertama berkaitan dengan kapan dan bagaimana nilai KKN diberikan. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa nilai KKN itu diberikan
seharusnya tanggal 15 Agustus 2021 melalui aplikasi Siantek Mobile. Jadi mohon teman-teman koordinator kelompok untuk mengingatkan kepada DPL-nya agar segera mengisi nilai sebelum tanggal 15. Karena pada tanggal 15 sudah tidak lagi bisa mengisi nilai. Nah, itu segera diisi, karena itu adalah batas akhir penilaian KKN. Hanya dosen saja yang bisa mengisinya. Data terakhir yang kami dapat itu hanya ada 64 dosen yang ada 64 dosen yang belum mengisi nilai. Jadi cukup banyak. Jadi ada 50% saja yang sudah selesai dan sisanya masih belum mengisi nilai. Itu mohon untuk segera disampaikan kepada dosen yang bersangkutan, khawatir beliau itu lupa dan tidak ingat. Yang kedua, berkaitan dengan kriteria penilaian KKN, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di dalam pedoman bahwa penilaian secara administratif sudah harus diberikan sebelum pelaksanaan KKN itu selesai dilakukan. Jadi basisnya apa yang bisa dijadikan kriteria oleh dosen? Basisnya adalah keterlibatan dan partisipasi mahasiswa selama proses KKN. Nah, itu basisnya sementara, karena sebenarnya rencana awal kita kan kriteria penilaian itu bukan hanya keterlibatan dan partisipasi, tapi juga ketercapaian luaran, 4 luaran. Tetapi karena ada masalah teknis di mana di mana nilai mahasiswa itu harus sudah diberikan kepada PD Dikti sebelum Oktober 2021, maka nilai itu sudah harus selesai. September 2021 maksud saya. Harus sudah diberikan kepada tim PDSI untuk disetorkan ke PD Dikti. Yang kedua, seperti yang sudah kami sampaikan di dalam yang sudah kami pernah sampaikan juga di dalam surat, bahwa jika kita tidak memberikan nilai, itu kemungkinan SKS yang akan bisa diambil oleh teman-teman pada semester berikutnya itu tidak akan sebanyak yang seharusnya. Itu. Yang selanjutnya, bagaimana jika ada mahasiswa yang tidak berpartisipasi penuh? Ini juga sudah saya sampaikan kepada para dosen. Ada 3 opsi. Dosen bisa meluluskan mahasiswa tersebut, tapi tidak dimasukkan sebagai keanggotaan 4 luaran. Jadi biasanya dia itu sebagai penulis, bisa jadi dia tidak dijadikan sebagai penulis karena tidak aktif. Penulis artikel jurnal, penulis artikel penelitian, hak cipta maupun poster. Yang kedua, mahasiswa tidak lulus, sebaliknya dari yang pertama. Mahasiswa bisa saja tidak lulus, tapi dimasukkan sebagai keanggotaan 4 luaran. Kalau sudah tidak diluluskan, berarti ada kemungkinan akan ngulang KKN. Tapi dalam sejarah saya sebagai kepala LP3M memang hampir tidak pernah ada mahasiswa yang mengulang KKN tahun depan. Yang tidak lulus biasanya akan kita tugaskan secara khusus melakukan pengabdian dan memang harus menghadap kepada LP3M sendiri. Jadi mohon mahasiswa yang tidak aktif untuk berkomunikasi sama dosen segera teman-teman aktif ya, mulai sudah aktif, mulai harus berkomunikasi lah, dijawab, direspon apa yang bisa dibantu dan seterusnya. Karena saya mendapat banyak laporan dari dosen, banyak sekali mahasiswa yang tidak merespon di grup. Sekalipun itu juga tidak hanya terjadi pada dosen, itu juga terjadi pada mahasiswa. Ada mahasiswa yang aktif di grup, tetapi dosennya tidak merespon. Jadi ini soal komunikasi saja. Jadi mohon teman-teman untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain agar benar-benar bisa berpartisipasi lah, bisa berkomunikasi lah, minimal proaktif lah di grup. Ketika ada dosen yang itu minimal bertanya seperti apa dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa kalian itu ada. Ini soalnya ada beberapa dosen yang memang nengenin, mengamati nih. Ada mahasiswa yang tidak pernah sama sekali berkomunikasi, merespon, dan seterusnya. Jadi nilainya bisa rendah. Nah, opsi yang ketiga yang bisa dilakukan oleh dosen itu adalah mahasiswa itu lulus dengan nilai terendah, tapi tidak dimasukkan dalam keanggotaan 4 luaran. Bisa saja Anda lulus karena dosennya kasihan, tetapi Anda tidak dimasukkan sebagai penulis di artikel jurnal penelitian, pengabdian, poster, maupun hak cipta. Itu bisa sangat terjadi. Jadi mulai dari sekarang, mumpung masih ada waktu 1 kali 24 jam, teman-teman mulailah bernegosiasi. Yang selanjutnya, nah ini untuk berlaku bagi dosen, seperti yang sudah disebutkan di dalam surat edaran, bagaimana jika ada dosen tidak aktif berpartisipasi penuh? Maksudnya tidak berkomunikasi, dihubungi juga sulit. Itu nanti akan ada perlakuan sendiri
bagi oleh LP3M, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Bagi dosen-dosen yang seperti itu, nanti dosen yang tersebut jika ternyata sampai akhir KKN tidak menyetorkan luaran, maka kemungkinan besar dosen yang bersangkutan dipertimbangkan kembali untuk menjadi DPL tahun depan. Sampai akhir KKN ini selesai, maka DPL tersebut akan dipertimbangkan kembali untuk jadi DPL tahun depan, dan itu merugikan tentu saja bagi dirinya sendiri. Dan itu yang menilai itu tetap LP3M. Kita sudah punya beberapa data yang tentu saja tidak perlu terlalu proaktif, tidak perlu terlalu reaktif, karena kita sudah memegang beberapa data yang akan kami evaluasi bersama kepada para dosen yang bersangkutan yang tidak aktif. Yang kedua, insentif KKN tidak cair. Nah, ini dua punishment. Jadi ada punishment kepada mahasiswa, juga ada punishment kepada dosen. Yang selanjutnya, di mana mahasiswa bisa melihat nilai KKN, itu seperti yang sudah sampaikan di grup koordinator, ada 3 opsi sebenarnya yang bisa kalian tempuh. Yang pertama, kalian bisa melihat nilai KKN itu di Siamtek versi website. Di situ ada menu sertifikat. Nah, sayangnya menu sertifikat sebagai menu satu-satunya nilai KKN itu kami nonaktifkan, karena sertifikat akan kita berikan di akhir KKN. Kita nonaktifkan sementara waktu, sehingga tersisa 2 opsi. Opsi yang kedua, kalian bisa bertanya langsung kepada DPL-nya, kira-kira nilainya berapa. Tetapi jika kemudian DPL itu tidak mengizinkan, ya kalian juga tidak berhak untuk memaksa. Karena ada opsi yang ketiga, di mana kalian semuanya punya hak untuk melihat nilai KKN pada tanggal 16 atau tanggal 17. Sebelum besoknya kemudian kalian boleh pemrograman. Nah, kenapa kok butuh waktu dari akhir tanggal nilai KKN butuh waktu 2 hari? Karena nilai KKN di Siamtek, aplikasi Siamtek yang kita gunakan sebagai aplikasi sehari-hari KKN itu masih belum terintegrasi dengan Siakat, aplikasi mahasiswa itu yang bisa nilai dan bisa melakukan pemrograman itu. Sehingga masih butuh waktu memigrasi nilai yang ada di Siamtek ke Siakat. Ini penjelasan mengapa jika ada yang bertanya mengenai soal nilai KKN. Oke, ini kok ada oretan ya, sebentar. Nah, selanjutnya laporan progres luaran KKN. Saya ingin melaporkan kepada teman-teman bahwa artikel jurnal sejauh ini per Agustus 2021, utamanya dalam Agustus minggu pertama, dari 120 dosen tetap, 125 dosen tetap kelompok mahasiswa dosen, itu hanya 44 kelompok yang telah dan akan terbit artikel jurnal penelitiannya. Jumlah ini terdiri dari 29 artikel yang telah terbit dan 15 artikel yang sedang proses. 15 artikel yang sedang proses itu adalah maksudnya 15 artikel yang dikirim ke jurnal kami, yakni jurnal Trilogi. Ini belum termasuk jurnal-jurnal yang dikirim di luar. Bisa jadi angkanya bisa lebih banyak. Nah, artikel jurnal pengabdian dari 125 kelompok dosen mahasiswa, terdapat 47 kelompok yang telah dan akan terbit artikel jurnal pengabdiannya. Ini jumlah ini terdiri dari 17 artikel yang telah terbit dan 30 artikel yang sedang proses terbit di jurnal Guyub. Ini sekali lagi juga tidak termasuk jurnal luar yang artikelnya dikirim ke sana. Jadi angkanya kalau bisa dipresentasikan, ketercapaian luaran untuk artikel jurnal penelitian, artikel jurnal pengabdian itu masih sekitar 40% dari keseluruhan jumlah kelompok yang sebanyak 125. Nah, jika kemudian kami melihat progres data ini tidak berubah sampai bulan September, minggu pertama, ada kemungkinan KKN akan terus diperpanjang bagi mereka yang tidak atau belum memenuhi luaran. Tetapi jika sudah memenuhi luaran, seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan di grup, maka pada saat itu pula KKN sudah berakhir. Gitu. Karena ada ikatan nanti. Kalau ternyata tidak selesai, ya teman-teman juga tidak bisa mendapat sertifikat KKN, nilai KKN. Dan dosen yang bersangkutan juga akan kami pertimbangkan dijadikan DPL pada tahun depan. Nah, untuk hak cipta penelitian dari 125 itu 22 kelompok itu telah dan akan terbit hak ciptanya. Ini yang dimaksud telah itu berarti sudah sertifikat hak ciptanya sudah keluar
Sementara yang akan terbit itu maksudnya yang sedang diproses. Nah, ini jumlah ini terdiri dari 16 hak cipta yang sudah terbit, yang sudah keluar sertifikatnya, dan 6 hak cipta sedang diproses. Saya akan sampaikan sekali lagi karena masih banyak yang bertanya, entah itu karena memang tidak mengikuti sejak awal atau karena tidak tidak membaca buku pedoman. Untuk hak cipta itu syaratnya adalah artikel penelitian yang sudah terbit. Kalau belum terbit tidak bisa. Artikel penelitian yang sudah terbit dan foto KTP penulis, seluruh penulis. Jadi seluruh penulis itu penulis di artikel penelitiannya ya, itu sudah harus terbit, di foto KTP-nya lalu diurus ke Bapak Ahmad Subaidi dari P3M. Nanti Pak Ahmad Subaidi akan meminta surat pernyataan dan surat kuasa, ya, pernyataan dan surat apa satunya lagi? Keterangan ya. Surat pengalihan dan surat pernyataan hak cipta itu agar diupload di Siamtek. Itu kan di Siamtek itu ada menu upload. Tetapi tetap urusnya manual. Mengapa kok masih manual sementara di Siamtek ada? Karena beberapa kali melalui verifikasi kami ada banyak sekali surat pernyataan dan surat pengalihan itu yang ditulis tidak sesuai dengan pedoman sosialisasi yang sudah kami sampaikan. Ada yang namanya keliru, ada yang tidak ada kode pos, ada yang tidak ada KTP, ada yang alamatnya tidak sesuai KTP dan seterusnya. Jadi untuk mengurus hak cipta silahkan teman-teman pastikan bahwa artikel jurnal penelitiannya sudah terbit dan silahkan penuhi syarat-syarat itu pergi ke Bapak Edi. Yang terakhir poster produk pengabdian. Dari 125 kolaborasi dosen mahasiswa, ada 51 kelompok yang telah sedang dan belum terbit posternya. Maksudnya ada yang sudah selesai di layout, ada yang sedang di layout, tetap ada yang sudah mengisi Google Form tapi belum di layout. Nah, jumlah ini terdiri dari 9 poster yang telah di layout, 7 poster sedang di layout, dan 35 yang telah mengisi Google Form. Nah, saya menyampaikan sekali lagi untuk pengisian Google Form ini, mohon teman-teman benar-benar memperhatikan konten. Karena konten itu menjadi salah satu kriteria kualitas poster yang baik. Konten itu harus padat dan singkat. Dan juga fotonya itu harus minimal beresolusi tinggi lah. Saya ada 3 kriteria poster itu yang sudah sempat saya sampaikan di dalam sosialisasi. Yang pertama, judulnya itu harus ada satu frase atau satu kata yang menampilkan brand mark atau trademark lah, menampilkan merek. Tidak harus singkatan dari artikel jurnalnya, tetapi minimal merepresentasikan kegiatan yang dilakukan. Sebentar lagi kan saya akan sampaikan, karena ini lagi-lagi banyak sekali yang masih belum tahu dan masih banyak bertanya. Kemarin komunikasi terakhir kami dengan layouter, ada banyak sekali konten yang bermasalah. Bermasalah itu maksudnya nggak nyambung antara latar belakang, yang mau dicapai, dan seterusnya. Jadi pastikan untuk membuat konten poster ini benar-benar diperhatikan dan benar-benar diseriusi, karena itu nanti akan kita bukukan dan akan kita pastikan posternya ya di layout relatif baik lah, relatif bagus. Sebentar lagi akan saya tampilkan beberapa contoh poster yang sudah di layout. Kami tidak segan-segan nanti untuk meminta revisi ulang atas materi poster yang kami anggap tidak sesuai dengan kriteria minimal yang kami tetapkan, misalnya resolusi fotonya rendah, atau kontennya ternyata banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan. Nah, itu. Jadi mohon diperhatikan. Jadi untuk poster sebaiknya teman-teman meminta pendapat lah kepada dosen. Tadi saya juga sudah sampaikan kepada para dosen agar poster itu ditulis secara serius, karena cuma singkat. Jadi itu butuh keterampilan sendiri juga untuk memadatkan informasi dari informasi yang panjang awalnya menjadi informasi yang padat. Gitu. Nah, itu saja. Terus saya akan tampilkan dulu
soal rekapitulasi data ya, yang dari P3M. Satu dulu. Nah, ini ada beberapa yang ini data dosen-dosen yang artikelnya sudah terbit dan yang belum. Perhatikan baik-baik, teman-teman, bahwa di sini ada yang statusnya sudah terbit tapi tidak ada link. Ini sudah disampaikan juga oleh Pak Edi di grup bahwa mohon kalau sudah terbit artikel jurnalnya, linknya itu ditaruh di Siamtek. Jadi linknya mohon ditaruh di Siamtek. Ini ada yang sudah statusnya sudah terbit tapi linknya tidak ditaruh di Siamtek. Kalau ada data yang keliru di sini kami mohon maaf, mungkin pada saat rekapan masih belum teliti, tapi kami menemukan ada beberapa artikel yang sudah diajukan hak cipta yang membuktikan bahwa sebenarnya artikel tersebut sudah terbit, tetapi link artikel itu tidak ada di dalam Siamtek. Ya, hakikatnya kami sendiri bisa mencari link artikel itu lewat Google. Cuma karena kami membutuhkan data yang lebih prosedural, yang rapi, sehingga kami ingin memastikan bahwa seluruhnya harus di-upload. Linknya yang di-upload. Link artikel penelitiannya yang di-upload ke Siamtek. Jadi mohon itu diperhatikan oleh teman. Ini berlaku untuk artikel penelitian maupun artikel pengabdian. Soal terbit dan tidaknya nanti teman-teman silahkan koordinasikan kepada dosen masing-masing. Nah, untuk data tentang dosen-dosen yang sudah, kelompok-kelompok KKN yang sudah mengirimkan di Trilogi dan Guyub, ini kami akan share terlebih dahulu. Ya. Ini adalah dosen-dosen yang mengirimkan di Guyub dan Trilogi. Ada sekitar 34 kelompok. Ada yang sudah mengirim tapi belum direview. Ada yang sudah direview tapi belum direvisi oleh penulisnya. Ada yang sudah direvisi tapi menunggu publish. Nah, ini misalkan kayak Pak Jasri, Muhammad Jasri ini nyetor, sudah mengirimkan ke artikel penelitian ke Trilogi, sudah direview, tapi tahapnya ini dia belum direvisi. Nah, ini sama juga sudah direview di artikel di jurnal pengabdiannya, tetapi dia belum direvisi. Nah, artinya mohon teman-teman juga mengingatkan kepada dosen yang bersangkutan agar segera atau mengupdate informasi yang ada di dalam jurnal Trilogi dan jurnal Guyub. Pastikan bahwa teman-teman sudah mengetahui, sudah mendownload file dari reviewer. Itu di situ ada catatan review biasanya terhadap laporan terhadap artikel penelitian dan pengabdiannya, teman-teman. Ada banyak, ada sekitar 30. Jadi silakan dikoordinasikan lagi dengan dosen pembimbingnya. Oke. Saya share lagi yang nih. Nah, soal poster, saya tadi sudah menyampaikan bahwa sebaiknya poster itu kan memenuhi minimal 3 kriteria. Kriteria pertama itu ada foto yang human interest. Itu saya sudah sampaikan di sosialisasi tentang poster, teman-teman bisa cek di link YouTube, di YouTube-nya LP3, atau sebenarnya itu sudah disampaikan juga ya di grup koordinator. Kriteria pembuatan poster yang baik. Jadi judulnya itu harus padat. Dan yang kedua ya, ini selain foto yang human interest dan resolusi tinggi, judulnya juga harus memiliki sejenis merek. Merek itu maksudnya ada 1-2 frase yang menampilkan produk. Karena ini namanya poster produk pengabdian.
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan kontennya juga baik lah, padat tapi juga berkualitas. Nah, ini yang harus benar-benar dikoordinasikan dengan dosen pembimbing agar tidak asal-asalan. Mengapa saya minta itu? Karena ini ada beberapa contoh poster yang akan saya tampilkan. Ini miliknya Faizatul Widad. Ini contoh mengapa kemudian saya butuh yang disebut mengapa butuh yang namanya Garda. Ini kan, ini yang disebut merek. Gerakan Literasi Cerdas Belajar Berislami. Ini ringkasan dari artikel penelitian, artikel pengabdian. Kemudian Go Inovasi, ini miliknya Amalia Herlina. Ada Progres. Ada Pulkam, ini miliknya Pak Bradiansyah. Ada Swirokal, ini miliknya Pak Soeb. Nah, kalau teman-teman lihat, pasti layouter itu akan memilih satu resolusi tinggi yang cukup human interest. Ini satu. Dan selalu pasti ada mereknya. Maksudnya ada satu kata yang menjadi ciri khas lah, yang bisa dijual. Itu kenapa ini disebut produk pengabdian. Nah, ini nanti seluruh poster akan kita bukukan. Sehingga maka kontennya itu mohon untuk diseriusi dan tolong itu dikoordinasikan dengan dosen pembimbing. Mengapa kami layani poster sampai ke poster LP3M? Karena ada 3 kelompok yang awalnya sudah selesai membuat poster, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kami, tidak sesuai dengan kriteria yang sudah kami sampaikan. Hingga kita terpaksa harus memfasilitasi untuk memastikan kualitasnya terjamin dan bagus. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring KKN, ini agenda kita yang selanjutnya. Dari hasil rapat koordinasi LP3M dengan dosen dan rapat koordinasi LP3M dengan teman-teman koordinator pada tahap pertama, itu kami mencatat setidaknya ada 7 masalah yang ditemukan di lapangan. Yang pertama, sampai sejauh ini masih 40% rata-rata dosen yang menuntaskan masing-masing 4 luaran KKN. Jadi 60% diantaranya masih belum menuntaskan luaran itu, sekalipun dari 60% itu sebenarnya saya melihat ada pergerakan yang masif. Maksudnya ada pergerakan yang cukup positif lah. Saya melihat banyak yang sudah mengerjakan, dan kalau lihat dari hasil catatan atau hasil data di Guyub dan Trilogi, ya cukup menjanjikan. Saya masih bisa yakin bahwa akan mencapai 80% mereka selesai. Jika bulan September awal statistik ini tidak berubah atau perubahannya landai, kenaikannya landai, maka ada kemungkinan besar KKN diperpanjang sampai bulan November atau Desember. Ini sangat mungkin terjadi. Yang selanjutnya masih ditemukan kesimpang siuran soal pembagian peran dan antara mahasiswa dan dosen. Mengapa kesimpang siuran itu terjadi? Karena masih selama ini ada banyak mindset bahwa KKN konvensional memang murni adalah tugasnya mahasiswa. Di sisi lain, sebenarnya dosen sendiri memiliki kewajiban terikat untuk melakukan penelitian dan pengabdian 1 tahun sekali di Universitas Nurul Jadid. Nah, ini memang jadi evaluasi kami, khususnya dari LP3M juga, agar pedoman selanjutnya lebih menegaskan tanggung jawab dan peran masing-masing bagi mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, masih ditemukan banyak sekali kesulitan koordinasi antara dosen dan mahasiswa, baik karena faktor gaya komunikasi, faktor kesibukan, hingga masalah-masalah teknis karena keterbatasan akses HP di pondok pesantren. Ada satu dosen yang seluruh anggotanya putri, sehingga mereka sangat sulit untuk melakukan koordinasi. Nah, ini akan menjadi pekerjaan tersendiri yang nanti akan kita evaluasi bersama. Itu hanya sekedar catatan-catatan di mana solusinya nanti akan kami pikirkan di internal LP3M. Masih banyak mahasiswa yang tidak berpartisipasi aktif dalam kelompok KKN dan banyak pula dosen yang tidak mempedulikan keaktifan mahasiswa untuk segera menuntaskan KKN. Jadi bukan hanya ada banyak keluhan dosen yang mengatakan bahwa mahasiswanya tidak aktif. Tapi saya juga mendengar bahwa banyak sekali mahasiswa yang menyatakan dosennya tidak aktif. Jadi ya saya memegang nama-namanya, tapi tidak perlu saya sampaikan di publik. Nah, ini sebenarnya adalah soal komunikasi. Jadi kalau misalnya komunikasinya lancar, baik-baik saja, ya sebenarnya mudah lah untuk melakukan koordinasi. Di satu sisi mahasiswa juga butuh agar KKN-nya tuntas, di sisi yang lain dosen juga butuh agar tridharmanya juga tuntas.
Masih kuatnya mindset seperti yang sudah saya sampaikan, tidak perlu saya ulang lagi. Nah, masih belum meratanya kemampuan dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian, riset, pengabdian hingga soal paling dasar, yakni tulis menulis. Saya masih menemukan misalnya banyak sekali artikel jurnal yang dikirim ke beberapa ya, artikel jurnal yang dikirim ke Trilogi dan Guyub itu masih tidak mengikuti template yang seharusnya. Jadi bentuknya seperti laporan, jadi tidak seperti artikel. Nah, ini menunjukkan betapa lemah bukan hanya soal tulis menulis, tapi soal membaca saja lemah. Nah, kemarin kejadian juga serupa. Undangan 1 lembar nggak dibaca, gimana mau membaca pedoman? Undangan 1 lembar nggak dibaca. Mas siapa itu? Mas Samsul Arifin kalau nggak salah. Nah ini ya oke lah. Makanya kenapa kok kita butuh satu sistem kebijakan yang kira-kira memungkinkan dosen dan mahasiswa mau tidak mau harus melaksanakan penelitian dan pengabdian. Nah ini soal MOU dan kuesioner. Ini barangkali tidak perlu saya sampaikan kepada mahasiswa karena ini sudah saya sampaikan kepada dosen tadi. Pada intinya begini teman-teman, bahwa secara garis besar begini, bahwa pada saat kalian melakukan penelitian atau pengabdian di sebuah lokasi tertentu, misalnya di SMP Nurul Jadid, sebenarnya yang perlu dibawa itu bukan hanya surat tugas dan surat izin melakukan penelitian, tapi ada sejenis kesediaan lembaga tersebut untuk dijadikan mitra kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian. Nah itu yang yang seharusnya juga dibawa. Nah tadi kami sudah koordinasi sama Kaprodi dan dosen bahwa setiap dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian berbasis studi lapangan, di mana ada lokasi tertentu di sana, dimohon kesediaannya untuk meminta pihak mitra, yakni pihak mitra itu misalnya adalah pengelola tempat di mana dia menjadi lokasi KKN, misalnya kalau desa ya kepala desa, kalau sekolah ya kepala sekolah, atau minimal misalnya wakakurikulum atau apa. Itu diminta kesediaan untuk menandatangani ke nota kesepahaman MOU antara prodi tempat dosen tersebut berada, prodi home base-nya dan lembaga mitranya. Jadi itu, tapi ini sudah kami sampaikan kepada dosen. Jadi ini jika seandainya ada dosen yang nanti meminta tolong kepada kalian agar pergi ke tempat di mana kalian itu melakukan penelitian dan pengabdian untuk meminta tanda tangan pengelola, tanda tangan dan stempel, tanda tangan, stempel dan materai pengelola tempat kalian melakukan penelitian dan pengabdian itu, entah itu kepalanya, entah itu wakil, direktur, ataupun pokoknya pimpinan di tempat kalian melakukan penelitian dan pengabdian, ini mohon dipenuhi. Seperti itu. Tadi ada dosen yang merencanakan itu. Jadi ada dosen yang selama ini mahasiswanya tidak aktif, di hari terakhir dia akan meminta mahasiswa yang bersangkutan itu untuk anggota mahasiswa yang bersangkutan untuk mengurus MOU. Nah ini mohon itu diikuti petunjuk-petunjuknya. Jadi bagaimana agar kalian itu bisa koordinasi dengan dosen bagaimana caranya untuk meminta tanda tangan pihak mitra. Ada juga kuesioner, tapi saya sudah sampaikan ini kuesioner diisi oleh dosen. Nah ini tugas tambahan sebenarnya sederhana sebenarnya karena hanya minta tanda tangan saja, minimal semacam tanda tangan kerjasama lah bahwa kalian sudah melakukan penelitian pengabdian di sana, tapi kalian minta tanda tangan dan mengisi kuesioner. Tapi ini sudah saya sampaikan kepada dosen pada DVL, jadi ini yang kami minta adalah lebih kepada dosen ya, tanggung jawabnya dosen. Tapi pada saat kalian nanti diminta untuk mengurus MOU ini, mohon dipatuhi. Karena ini jadi salah satu prasyarat juga tuntasnya KKN. Jadi ada MOU, hanya minta tanda tangan tempat di mana kalian melakukan penelitian dan pengabdian. Itu saja. Saya pikir itu singkat saja untuk refleksi dan inovasi, saya pikir tidak perlu. Saya akan buka tidak ada suaranya ya. Barangkali punya ada suaranya kan ya. Biasanya kan ada terdengar suara ya. Tapi ya saya. Oh iya. Punya dia bukan tidak di dial up. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Teman-teman.
Sebentar saya Udah bisa. Baik, Assalamualaikum Pak. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Siapa ini? Saya Pak Ilzam Maskurio. Oh ya, silakan Mas. Kelompok Terkait koordinator DPR-nya dari siapa? almarhum Pak Supriyadi, Pak. Oh iya, punya Pak Suryadi itu kita bijakin nanti Mas. Oh, jadi untuk tanda tangan mitra kuesioner itu bagaimana, Pak? Nggak usah lah. Nggak usah ya, Pak. Tapi itu untuk- di mana lokasi penelitiannya? Saya dulu, saya mau cari kemungkinannya dulu. Di mana lokasi penelitiannya? Untuk lokasi penelitiannya itu di Man 1 Probolinggo, Pak. Di Man Python, Pak. Oh, Man Python ya. Oh. Iya. Kali seandainya Yang terjun ke sana langsung itu Pak Supriyadi waktu itu, Pak. Jadi kita itu udah ikut ya? teman-teman itu cuma diminta. Enggak, Pak. Tapi waktu itu kita sama teman-teman tuh disuruh ke sana, cuma disuruh ke lab itu, Pak. Disuruh membimbing kayak siswa-siswanya itu, terus disuruh abadikan, dan pengabadiannya itu fotonya itu resolusinya itu apa ya, Pak, kurang jelas seperti itu, Pak. Jadi Sudah ngisi Google Form? Iya, Pak, sudah ngisi, cuma Hmm. foto-fotonya itu kurang jelas, Pak. Jadi teman-teman itu tidak jadi kayak kemarin, seperti itu. Kan resolusinya harus tinggi, Pak. Ya, lu harus lumayan. Emang HP-nya apa Mas? Cari HP yang bagus lah kalau mau foto itu. Dan juga untuk yang jurnalnya itu kan sudah terbit. Namun saya selaku koordinator itu tidak diberitahu untuk login di itunya, Pak. Jadi tidak bisa, Pak. Iya sudah Sam, yang Jurnalnya itu, Pak Pak. Supriyadi Cuma kita anu lah, almarhum kita itu yang tahu, Pak. ya Pak Suryadi jadi. Ya, nanti. Ya sudah punya Supriyadi itu Pak, kita yang waktu aja, itu kita skip aja. Ya Mas Suryadi kita skip. Jadinya sudah cukup itu anunya. Karena beliau kan sudah tuntas juga artikel penelitian pengabdian. Untuk MOU nggak usah, nggak apa-apa. Oh, okay, Pak. Tapi seandainya diurus bisa nggak Zam kamu? Diurus ke mana ini? Sekolah. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Kamu ingat masih penelitiannya Pak Suryadi? Untuk penelitiannya sudah Terbit di mana dia? untuk yang waktu itu di-share di grup itu terbit di punyanya Unuja, Pak. Trilogi tak? Atau Qurai? Iya, Korea. Qurai ya. Oh, Iya, Pak. kamu sudah menguploadnya di Siamtek linknya? Untuk linknya belum, Pak. Soalnya tidak diberikan sama Pak Supriyadi, Pak, sama almarhum, Pak. Kan itu kok- Cuma di-share di grup, kalau cuma diberitahukan bahwasanya kalau jurnalnya itu sudah terbit seperti itu, Pak. Oh, linknya tidak Saya sempat- diinformasikan ya? Iya, saya sempat minta untuk linknya. Jawabannya beliau nanti kalau sudah saya share. Oke, Pak, seperti itu ya. Namun sering berjalannya waktu, Pak, ya siapa yang sangka, Pak? Kan tidak ada yang nyangka, Pak. Gitu. Ya sudah. Enggak, saya Iya, mau Pak. nanya. Seandainya kamu ngurus MOU itu bisa nggak? Ke Pak, ke lembaga mitra, Pak. Insya Allah, Pak, saya usahakan, Pak. Ya, tapi masalahnya ada dokumen yang harus diubah. Itu kalau nggak didampingi mahasiswa itu rata-rata susah itu anunya itu. Banyak keliru-kelirunya itu kalau nggak didampingi sama dosen. Sudahlah, Ya itu, Pak. anu saja. Bukan nggak percaya, tapi pengalaman pribadi nih sudah bertahun-tahun ini memang mau gimana, mau baca aja. Nah, Jadi di skip, Pak, yang MU. ya sudah. Nanti kita bijaki aja, sudah gampang. Nilai berarti belum ya? Untuk nilainya belum, Pak. Oh. Ya. Jadi kita bisa melakukan pemrograman itu kapan, Pak? Di aplikasi mahasiswa itu, Pak. Soalnya kan Kayaknya tanggal kita tidak bisa 18, nyetak Mas. 18. nilai itu. Tanggal 18 Agustus ini, Pak. 17 ya. Tunggu dari pengumuman dari kampus ya. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Saya Pak. Saya, Pak. Tanya Pak. Adi Rianto. Iya Pak. Gimana Di? Nah, gini Pak. Kan sebelumnya itu kan kelompok kami kan tidak ada yang input di Samtek sebelumnya, Pak. Nah, terus selanjutnya tuh gimana, Pak? Artikel Input apa? Input. artikel Sebentar. Pelan-pelan. Input apa? berkas.
Berkas apa? Di subtek sebelumnya Pak, belum penginput berkasnya Pak. Berkas apa, Mas? Berkas apa? Bentar Pak, ini Pak apa? Ini terus itu Pak tanyakan sebelum artikel jurnalnya itu pengabdian masih dapat LOA Pak, belum terbit. Gimana Pak? Dari mana LOA-nya? Jurnal apa? Sampean bimbingan siapa? Jurnal Pak, Pak Sulis. Oh, Pak Sulis. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu kan mau diterbitkan lah, mau diterbitkan. Oh. Google Form udah ngisi. Iya Pak, iya Pak. Kenapa Pak? Google Form udah ngisi ya, poster. Sudah. Sudah, siapa yang ngisi? Posternya katanya itu bulan September katanya sih Pak. Yang ngisi Terbitnya siapa? itu. Yang ngisi siapa? Siapa? Robi. Robi Pak, kelompok kami Pak, dari kami. Robi. Oh. Ya, tapi nanti sampaikan ya sama Pak Sulis dan yang Robi itu kalau ada revisi konten direvisi ya. Iya Pak, revisi konten. Ngerti Iya, Pak. maksudnya revisi konten? Enggak Pak. Gimana tuh maksudnya Pak? Enggak ngerti Pak. Revisi materi yang diupload di Google Form. Kan itu kan Oh, ringkasan dari artikel pengabdian kan, yang mau dijadikan Ya. materi untuk poster itu kan ada tulisan-tulisannya tuh. iya Pak. Nah, ya itu karena mahasiswanya yang nggarap ya banyak yang bermasalah memang. Jadi kalau nanti diminta revisi, tolong direvisi. Soalnya kan saya tanya ke siapa itu kan itu tuh ya. Itu tujuannya. Ya ada deh. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Harus Terima kasih, terbit ya, Pak. tetap harus terbit. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Masuk lagi Pak. Iya. Mau nanya Silakan, terkait siapa? itu Pak. Ilham. Laporan. Ilham. Iya Pak. Laporan akhir itu apakah masih dicertorkan atau gimana Pak? Laporan akhir apa? KKN itu Pak. Saya kan kemarin nanya ke Kaprodi itu katanya kalau sudah jurnalnya sudah terbit, kamu tinggal garap laporannya saja nantinya. Seperti itu. Tapi saya dan teman-teman kebingungan Pak cara garap laporannya itu Pak. Itu bagaimana Pak? Nggak ngerti saya. Udah ada ini laporan. Kalau sekarang kan nggak ada laporan KKN. Oh, berarti Langsung hanya artikel. langsung di artikel berarti ya Pak? Hmm. Oh, oke sudah. Yang dimaksud itu barangkali hak cipta dan poster mungkin. Oh, oke Pak. Oke. Oke. Ya Pak, masuk Pak. Oke, silakan Mas. Siapa? Basori. Iya Pak. Gimana, Bas? Iya mau tanya itu Pak terkait kan kemarin tuh persyaratan itu nama-nama kami dalam satu kelompok itu dimasukkan semua ke dalam jurnal. Hmm. Berhubung kemarin untuk artikel penelitian itu punya kami sudah terbit, tapi nama-nama kami itu nggak dimasukkan gitu Pak. Pembimbingnya siapa? Pak Rosidi Pak. Oh iya, punya Pak Rasidi juga. Itu masuk catatan itu. Soalnya kan Jadinya sama Pak nama-namanya nggak Rosidi, masuk. sama Pak Rosidi itu semua anggota itu dimasukkan ke artikel pengabdian Pak. Semua anggota dimasukkan artikel pengabdian. Heeh. Artikel penelitian nggak masuk. Enggak, cuma Pak Artikel Rosidi sama temannya gitu Oh, di sana. Pak Rasidi sebagai penulis keberapa dengan temannya? Pak Rosidi penulis pertama Pak. Penulis pertama. Iya. Jadi itu gimana Pak? Apa di penulisan hak cipta itu apa langsung kami urus pakai nama-nama Pak Rosidi sama temannya itu apa gimana Pak? Ya sudah, tidak apa-apa. Diurus atas nama Pak Rasidi dan temannya. Jadi Pak Rasidi diminta untuk minta KTP temannya ya. Cuma karena itu nggak sesuai kriteria LP3M, ya nanti ada Oke, Pak. sendiri lah, ada perlakuan sendiri kalau lah yang khusus pengabdian buat juga. Pak Rasidi. Dan pengabdian masih dalam proses review masih Pak. Berapa orang Pak Rasidi itu pengabdian dimasukin? Sekitar 7 orang, ya 8 sama Pak Rosidi kayaknya Pak. 8 ya, lumayan ya. Iya, Pak Rasidi sendiri yang nulis itu? iya Pak. Oh, iya sudah, yang artikelnya saya dulu. Itu beliau itu udah mau nulis ya? Itu temennya nulisin karena. Kurang tahu Pak. Kemarin kami sudah bilang bahwa kan kami
ke LP3M kemarin ketemu Pak Zubaidi. Kata Pak Zubaidi itu menyarankan kami untuk bilang ke Pak Rosidi sebaiknya itu buat lagi gitu supaya kita itu dimasukkan. Kami sudah Ya bilang, memang ternyata Pak nggak bisa Rosidi dia. ya udah gitu aja sudah gitu. Ya sudah, gini aja Pak Rasidi itu, udah apa-apa dan minta KTP temennya tuh. Ya saya tahu masalahnya Oke, Pak. sebenarnya, tapi minta aja KTP temennya tuh, suruh gitu, minta KTP temennya. Tapi betul ya penulis Iya, pertama dia. iya Pak. Terbit udah. Sudah 3 bulan yang lalu, Pak. Oh ya. Kalau yang pengabdian ini, Pak, apa nunggu terbitnya dulu untuk ngisi form posternya apa gimana, Pak? Ya lebih baik nunggu terbitnya sebenarnya untuk ngisi Google Form itu ya. Tapi banyak yang sudah ngisi. Ya khawatir banyak itu. Siapa yang mau ngisi itu? Ya rencana saya mau koordinasi ke Pak Rosidi dulu nanti, Pak, ngisinya, Pak. Ada fotonya Mas. Sudah ada. Bagus tapi. Ya insya Allah bagus. Ya, yang resolusi tinggi yang yang human interest itulah yang kata saya. Iya, Pak. Ada 5 kayaknya yang kita minta. Iya sudah diisi. Tapi benar-benar harus ikuti petunjuknya yang di poster itu ya, di isian itu. Karena itu kan ada petunjuknya setiap pertanyaan itu. Iya, iya, Pak. Iya sudah ya, semoga berapa halaman dia Guyup tuh yang disetor ke Guyup. Ingat kamu? Sebentar, Pak. Nyampe 15 halaman? Lebih kayaknya, Pak. Lebih. Oh iya dah lumayan, insya Allah minim revisi lah kalau lebih 15 halaman. Nah, kalau ada yang kayak miliknya siapa, Pak Hasan Basri siapa ya dulu yang Fortek itu cuma 7 halaman atau 5 halaman. Mana itu? Ya sudah. Ya sudah, masih isi aja lah Google Form itu, insya Allah. Sampean itu yang Guyup sudah review enggak? Masih in review, Pak, di keterangannya itu, Pak. Ya coba cek, di klik itu in review-nya itu. Kalau sudah ada itu catatan dari reviewer. Parasidit. Oke, Pak. Takomi Parasidit atau yang ngirim itu? Yang ngirim saya, Pak. Ya, disuruh saya yang suruh ngirim kemarin. Ya itu. Iya sudah, dicek ya, Pak. Iya, kalau ada catatan review ya direvisi, Mas. Oke, Pak. Klik itu in review-nya itu. Itu kan ada biasanya file itunya. File catatan reviewer. Teman ini juga berlaku bagi yang lain ya. Ini berlaku bagi yang lain. Jadi kalau kalian yang ditugaskan untuk mengirim artikel, kalau statusnya in review, status in review itu diklik karena itu dia navigasinya ke proses pengiriman yang awal itu. Di situ ada di paling bawah review version di paling bawah, reviewer version, versi reviewer. Kalau ada filenya itu download itu filenya itu. Iya, Pak. Ya, itu download filenya. Kalau pokoknya teman-teman yang ditugasi untuk itu klik in review. Kalau statusnya sudah in review, klik in review itu di paling bawah. Itu seharusnya semua dosen tahu lah masalah itu. Ya, kalau terlalu dipasarin total ya nggak keterlaluan juga. Klik itu sudah. Nanti cari reviewer version. Itu biasanya di situ filenya. Nanti reviewnya itu catatan reviewnya itu menggunakan komen. Biasanya judulnya kurang bagus apa dan seterusnya, judulnya perlu begini-begini. Nah itu dilengkapi. Gitu, Mas. Iya, Pak. Sip ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ini pertanyaan, Pak, boleh saya minta contoh luaran punya kelompok lain? Sudah selesai diupload karena kelompok kami kesulitan tulisan luaran kami. Luaran yang dimaksud apa, Mbak? Ika Devi ini. Halo, Mbak Ika. Semuanya? Nggak bisa ngomong ya? Nggak bisa bersuara? Enggak, Pak. Gimana, Mbak, yang punya Neng Wiwin? Kok mulai dari kemarin-kemarin nggak selesai-selesai? Iya, Pak. Masalahnya gimana? Kelompok kami itu sebenarnya merasa kesulitan gitu, Pak. Kan kemarin-kemarinnya ya, kami itu mau masuk ke pesantren tuh nggak bisa, Pak. Jadi bukan hanya satu kali, Pak. Hanya ada satu kali kegiatan. Sampai colokan ya, nyolok ya, bukan santri ya. Terus? Bukan.
Tidak Iya. bisa. Terus Terus, gimana perintahnya saya Ning kan Wiwin dulu? Ini aja perintahnya perintahnya Ning Wiwin gimana? iya hanya disuruh ngerjakan penelitian, pengabdian, jurnalnya itu, Pak. Tapi anak-anak itu banyak yang kebingungan, Pak. Ya dulu sebenarnya sudah saya tawarkan kelompoknya kalian. Oke. Pernah ingat ya, saya pernah tawarkan. Ada Pernah, kalian iya, kan? Pak. Nah, Ada, Pak. Terus iya. anak-anak kan kenapa kok ada minta tolong gitu, kok ada diterima gitu, Pak. Tapi Memang kami beliau kan masih mau hanya berusaha. Ya terus? Oke, Pak. Terus sampai Lah, sekarang sejauh ini progresnya gimana? sekarang itu sama Neng itu dibagi per orang itu beda-beda, Pak. Ada yang bab 1, bab 2. Jadinya hasilnya itu berbeda-beda gitu, Pak. Dan Ada bab. tidak apa ya, nggak ketahuan gitu, Pak, nyampe mana gitu, Pak. Oh, pakai sistem bab ya? Yang dikirim sana Ning Wiwin template-nya ada bab-babnya gitu. Enggak, Pak. Masih belum nyampe template sih, Pak. Oh, masih dalam dibuat Masih laporan. dalam Dibuat pembuatan. laporan gitu ya. Iya, Pak. Jadi saya Jadi masih nanya ke belum anak, menulis sama sekali sekarang statusnya ini. masih proses menulis, Pak, anak-anak, Pak. Masih Saya proses. barusan nanya di grup, mau nanya apa gitu, Pak. Terus anak-anak minta contoh laporannya itu ke P3M. Jadi kami tuh bisa ngikutin gitu, Pak. Ya dulu kan sudah sempat, siapa yang WA saya itu? Dulu kan sudah sempat saya kirim template-nya. Diklik di mana itu? Enggak, Pak. Sudah ada template-nya, Pak. Tapi contoh susunannya itu, Pak, kami yang Oh, bingung. ini aja. Kalau coba contoh, kalian itu, ya, buka. Bentar, saya tak contohin. Dia harus dilatenin. Oke, coba saya berikan contoh nih, Mbak ya. Enggak, Pak. Nih kalau yang guyup, Bu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Nah, kalau mau ngambil contohnya, yang guyup, ini, ketika buka ini buka arsip. Nih, arsip. Nah, setelah buka arsip, saya rekomendasikan ngambil yang paling bawah ini. Enggak, Pak. Misalnya ambil yang miliknya nah, Pak Monef ini. Klik aja dia. Nah, setelah diklik, full text. Nah, ini. Ini contohnya di sini. Download aja di PDF. Download, kalau tidak muncul, download di PDF. Ini ada contohnya sini, saya kirim. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Enggak, Pak. Ini kan sesuai template. Sebenarnya sampean nggak perlu harus sesuai template. Sampean itu yang terpenting penuhi kriteria-kriteria kayak judul, nama kampus, email, kayak gini, abstrak. Nanti kan ada layouter yang menyesuaikan. Tapi lebih baik lagi sesuai template. Biar layouter tidak terlalu banyak. Itu ada. Nanti di-download saja di PDF ini, downloadnya di sini. Iya, Pak. Nah, untuk yang trilogi, bentar. Ya kalau ternyata laporkan saja Mbak, kalau kira-kira sampai Agustus akhir itu belum ada perkembangan, kalau Agustus akhir lah, itu tolong disampaikan kepada kita. Nah, artinya kalau memang belum ada perkembangan, kelompoknya Neng Wiwin ini laporkan kepada kita. Karena ini kan kan termasuk duriah ini. Dulu kan pertimbangannya begitu. Itu segera laporkan kepada LP3M, jangan lama-lama. Baik, Pak. Biar kami bisa komunikasi langsung sama Neng Wiwin. Gitu ya, Mbak. Nah, untuk sama juga prosesnya, Mbak, yang trilogi. Kalau buka trilogi langsung ada di sini tulisannya. Paling tidak sampai tanggal berapa ini ya, Pak? Kalau mau dilihat gitu, Pak. Dilihat apanya? Kirim aja sampean. Udah nggak bisa gitu mau lapor ke LP3M gitu. Sampai tanggal berapa gitu, Pak? Minggu depan dah kalau tidak ada perkembangan. Baik, Pak. Oke. Gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.
Ada pertanyaan lain teman-teman? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ilham Saya, Pak. dulu dah, Ilham Nobita dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak, bagaimana ya Pak? Kayak yang trauma Pak, barusan saya kan memberitahu ke salah satu dosen pembimbing saya Pak, tidak usah disebut namanya Pak, takut gabung di sini juga. Terus dia kayaknya nyalahkan saya lagi Pak. Saya terus trauma, saya screenshot, saya kirim ke teman juga nyalahkan saya Pak. Padahal saya sudah pakai bahasa yang halus Pak. Ya sudah, anu saja dah. Enggak, kenapa kan dulu pernah saya minta sampean kelompok sampean ada wakilnya kalau nggak salah. Iya sudah Pak. Terus wakilnya juga saya sudah bilang sama wakil saya untuk menyampaikan itu. Wakilnya tidak mau juga, takut Pak, suruh saya katanya Pak. Nah saya bilang, Pak mohon maaf mengganggu. Kata Bapak Fawaid tadi suruh ikut rapat di Zoom. Bukan saya menyuruh Pak, katanya Pak Bapak Fawaid gitu Pak. Ya terus itu saya dulu sempat saya negur sampean loh berkaitan dengan beberapa hal yang kesannya nyuruh-nyuruh kan, tidak semua dosen kan, ada yang toleran, ada yang anu. Nah itu perlu hati-hati. Iya Pak. Ilham berkaitan dengan terus gimana? Ya saya pakai bahasa yang halus banget tadi Pak. Ya terus beneran katanya Pak Fawaid. Iya gitu saya Pak. Apa perlu saya tanya ke Pak Fawaid, berani kamu bilang gitu Pak? Ya kayak saya ngatur-ngatur bilang gitu Pak. Ya terus saya udah ngeladenin, saya langsung gimana Pak? Kayak yang gemeteran tuh langsung saya Pak. Ya sudah, yang sabar. Ya adanya sabar, nanti saya akan nanti akan komunikasi juga. Ya insya Allah beliau insya Allah bertanggung jawab kok. Saya sedikit banyak benar. Oh iya Pak. Iya terima kasih Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak. Irfan. Baik Pak. Pak. Jujur saja ya Pak, kelompoknya saya itu masih belum sama sekali. Siapa nama pembimbingnya? Bapak Sugiono Pak. Saya tuh pernah Pak mau mengajukan yang poster Pak. Sedangkan kelompok kami itu tidak pernah ada kunjungan Pak. Foto pun tidak pernah Pak di SMA Pak. Nanti saya mau ngisi apa Pak? Saya juga kebingungan Pak. Masalah penulisan jurnal juga pun tidak lanjutnya masih Pak. Terus teman-teman komunikasi terakhir Pak, dengan gimana, beliau Pak? bagaimana? Komunikasi terakhir dengan beliau bagaimana? Kemarin itu masih Pak, beliau katanya Pak. Isolasi mandiri Pak. Itu pun setelah sakit. Terus? Lama Pak. Untuk sekarang masih belum ada lagi. Belum dibalas. Sampai sejauh mana kegiatan KKN-nya? Tidak ada sama sekali Pak. Atau jangan-jangan beliau menggarapkan? Kurang paham. Ya, husnudonnya saya di sana Pak. Nilai sudah diberikan? Belum juga Mas. Ya sampaikan saja bahwa batas akhir nilai sampai tanggal ini aja sudah diberitahukan, tapi tidak perlu bertanya. Karena bertanya itu terkesannya menuntut. Itu saran saya. Mohon maaf Pak, ini pemberian nilai sampai tanggal 15 Agustus besok. Tapi nggak usah bertanya. Gitu. Kalau untuk poster itu Pak, kan kita tidak pernah melakukan observasi. Ya kan, belum menulis juga. Maaf, materi apa yang mau ditulis di poster? Di Google Poster itu kalau belum menulis. Enggak Pak. Ya. Berarti nunggu dospemnya dulu Pak. Iya, nunggu dospemnya. Ditunggu saja Pak. Yang sabar. Oke. Ya, kasih Pak. Oke, sama-sama Mas. Jadi rata-rata memang sama dengan rapat koordinasi yang pertama ya. Jadi lebih banyak lebih banyak keluhan soal komunikasi rata-rata ya. Untuk dosen. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada Pak. Oke, silakan. Ya, di sini saya mau bertanya tentang hak cipta itu Pak. Untuk hak cipta itu kan ada tulis dan salah satunya itu adalah dosen pembimbing dan juga penulisnya itu 3. Namun kenyataannya
untuk penulis yang hak cipta itu cuman 2 orang. Untuk lakinya ini 2 orang, saya dan temannya saya. Dan kemudian bagaimana Ustaz untuk penulis itu? Apakah mau diisi atau mau dihapus? Saya masih belum paham, coba diulang lagi Mas anunya. Jadi artikel sampean, artikel penelitiannya ada 3 orang, 1 dosen, 2 mahasiswa. Ya, ada 3. Namun di file yang dikirim oleh pihak LP3M di sana mencakup 3 orang, artinya 4 orang sama dosen pembimbing. Tapi sudah ngurus sampean ke LP3M? Nggih. Sudah. Cuman mendapatkan filenya, Ustaz. Nah, terus? Nah, itu mau dimasukkan ke yang untuk pengabdian, apa mau dicukupkan hanya 2 orang sama 1 orangnya sama dosen pembimbing? Penelitian, cukupkan 3 orang dengan dosen pembimbing. Oh, enggak. Berarti untuk sesuai dengan itu penelitiannya, Mas, sesuai dengan judul penelitiannya, dengan anggota. Kalau anggota penulis artikel penelitiannya itu 1 dosen, 2 mahasiswa, ya itu saja yang ditulis di dalam. Oh, nggih. Nggih, Pak. Ya. Untuk juga penguploadan itu kemarin, Pak. Itu penguploadan poster. Poster itu harus ada screenshotan, itu bagaimana maksudnya? Maaf Pak, soalnya telat baru ikut gabung. Ya sebenarnya sudah saya sampaikan di grup koordinator. Itu nanti poster itu menunggu edaran selanjutnya lah. Tata cara upload dan itu. Sebenarnya sudah saya jelaskan di pedoman juga itu. Jadi itu menunggu poster jadi dulu. Nanti kalau poster jadi ikuti di pedoman itu. Ada, tapi udahlah di saja poster itu belakangan lah. Apa kata nanti? Ngisi Google Form. Belum Pak, soalnya masih mengurus hak cipta itu. Oh ya. Siapa pembimbingnya sampean? Ustadz Ainul Yakin. Ainul Yakin MHI. Doktor. ME. Oh, Ainul Yakin. Ya, untuk pengisian poster fotonya ada, tapi kan. Untuk fotonya lengkap Ustaz. Bagus-bagus ya. Ya, itu nanti pengisiannya juga dikoordinasikan lah dengan Pak Ainul Yakin. Siapa tahu beliau berkenan untuk mengoreksi agar tidak keliru-keliru. Oke. Berarti untuk mengisi yang ada di form itu bisa ditemani sama pembimbing, nggih? Ya. Istilah ditemani ini perlu tafsir ulang ini. Maksudnya itu gimana ya? Intinya dikoordinasikan lah. Yang penting intinya tuh saya minta. Nggih. Terima kasih Mbak, terima kasih banyak atas informasinya. Oke, silakan yang lain. Pak, saya mau bertanya. Biar nanti di grup koordinator tidak terlalu banyak ngetik juga saya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Ekvi ya. Ekvi, silakan Ekvi. Ya, saya mau bertanya terkait pengabdian. Nah, ini kan dari kelompok saya sendiri itu jumlahnya ada 6 orang. Nah, terus yang melakukan kegiatan pengabdian itu hanya 4 orang Pak yang dari luar dan 2 orang dari pesantren. Dan otomatis mereka nggak ikut karena nggak ada izin dari pesantren, Pak. Oh, aktivitas pengabdiannya ya. Gitu. Kegiatan pengabdiannya. Nah, Terus nanti di jurnal misalnya ditulis semua nama kelompok 6 orang, terus di fotonya hanya ada 4 orang itu gimana Pak? Nggak apa-apa atau bagaimana? Nggak apa-apa. Nggak akan sampai ke sana. Jadi ditulis. Koreksinya. Ada fotonya aja yang sesuai dengan judul itu udah syukur. Nggih, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Kalau ada hal-hal kecil yang bingung nggak apa-apa, sampaikan aja sama kita. Saya selama bisa menjawab, karena ya sebenarnya ya kami paham juga sebenarnya, karena banyak mahasiswa yang pertama ya malas membaca pedoman, ya malas membuka grup, nggak ngikuti peraturan ya. Tapi kan kalau sudah tugas kami untuk menjawab ya sudah, monggo kalau ada yang teman-teman disampaikan saja, tidak apa-apa. Oke, biar menenangkan. Siapa tadi ada yang bertanya lagi ya? Taushan ya? Oh tadi sudah ya. Pak. Oke, silakan. Jadi terkait upload di Siamtek itu Pak, bagaimana cara upload apa itu? link jurnal ke Siamtek? Link jurnalnya itu Pak.
Sampean koordinator. Bukan, koordinatornya ada Pak, tapi masih berhalangan Pak. Jadi diwakilkan Oh. ke saya untuk ikut rapat. Disuruh sama koordinator untuk bertanya itu, memang. Iya Pak. Sampean masuk grup koordinator. Enggak Pak, cuman koordinator. Enggak Pak, cuman koordinatornya aja yang Oh, masuk. koordinatornya saja. Itu pertanyaan lama sebenarnya. Kalau sekarang saja enggak tahu caranya ngupload kan gimana? Banyak yang bisa. Ya, maksud saya ya dicari tahu lah caranya, tanya-tanya teman-teman untuk Siamtek-nya yang cara ngupload file itu. Ngupload apa ya? Ngupload link. Tapi tahu kan linknya ada kan? Tahu kan link artikel penelitian juga tahu ya. Itu sampean buka di Siamtek, tapi yang bisa buka itu akun koordinatornya. Oh, nggih. Nanti ada menu di sebelah kiri, menu nih, bentar ya, coba saya barangkali masih saya buka yang Siamtek, salah satu koordinator, nggak tahu ini Siamtek. Ini kalau ada yang bertanya cara upload link di Siamtek ya gimana ya saya ngomongnya? Ya. Apa-apa ya, ini saja pertanyaan kan. Maaf Pak, mau bertanya lagi Pak. Bentar Mas, bentar. Ini yang lain semoga juga bisa mendengarkan. Ini masih online nih. Siapa tadi yang bertanya dah? Nggih Pak. Masih Pak. Oke. Ya. Ketika sampai masuk, saya pinjam miliknya Dewi Agustianingsi ya. Nggih. Ketika sampai masuk ini, tapi harus harus koordinator ini. Kalau nggak koordinator nggak bisa. Nggih. Nah, klik ini. Nggih. Ini laporan KKN, apa? Ini kemudian ada artikel penelitian. Nah, ini di sini ada kolom ini. Sini biasanya. Nggih, Pak. Ada kolom upload link. Oh, nggih, Pak. Sama juga pengabdiannya juga. Pengabdian juga begitu. Dan di laporan KKN, artikel pengabdian. Di sini ada upload link. Ya, ini YouTube ya. Ini mohon diubah. Oh, enggak ini. Link video. Bukan link video ini, harusnya nih link artikel pengabdian, belum diubah sama IT. Iya, Pak. Tapi ini sudah berubah ini. Ini dulu YouTube ini dulu ini. Sekarang sudah berubah artikel pengabdian. Banyak yang bingung, banyak yang upload YouTube teman-teman itu. Iya, Pak. Sudah diubah tidak apa-apa. Ya. Bisa dipahami Mas ya? Ya, bisa dipahami ya. Oke. Silakan jika ada yang lain. Iya, Pak. Saya cuma minta tolong ke teman-teman yang ada dua hal yang saya ingin saya tolong ya untuk mendorong ke DPL. Yang pertama terkait dengan nilai. Yang merasa DPL-nya belum memberi nilai segera beri nilai. Gitu. Yang kedua terkait dengan MOU kerjasama, naskah kerjasama. Sambil disentil-sentil dan ditanya-tanya. Tidak apa-apa cerewet dah. Ya kalau dosennya marah-marah ya jangan cerewet. Katanya LP3M, Pak, harus ada MOU yang harus ditandatangani oleh mitra. Nah itu ditanyakan sambil diperingatkan. Karena beberapa dosen tadi yang hadir cuma sama, hanya 50% yang hadir. Tapi itu akan tetap kita buatkan surat edaran. Tapi itu mohon mohon untuk istilahnya disampaikan juga, diperingatkan. Gitu ya. Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman? Cukup? Kira-kira? Pak, izin bertanya, Pak. Pak, Oh, ya. mau tanya. Sebentar dulu. Ini kok namanya sama? Oh, Fitri Nur Syamsiah dulu dah. Mau nanya gini, Pak. Kalau misalnya di Siamtek tuh kita salah kan kemarin itu Oh iya, salah ya. Tanya Fitri kan link video ya, Pak. Oh, siapa nama koordinatornya? Sampai masuk Siamtek ya? Amel. LP3M. Sudah, Pak? Browser lain bisa kok jadi. Gimana terus, Mbak? Itu siapa namanya sampean? Fitri. Ya, Fitri Nur Syamsiah terus. Kok nama dosen? Bu Amel. Amelia. Yang salah masukkan link YouTube? Iya, Pak. Ya. Sama Ya memang soalnya kan link YouTube itu di situ itu. Apa dia mana? Link artikel apa itu yang masukkan link YouTube itu?
Kalau yang Instagram itu yang link penelitian, kalau yang YouTube. pengabdian di YouTube. Ya, oh, salah kedua-duanya ya. Iya, Pak. Iya, karena ini sudah kita ubah nih, Mbak, artikel pengabdian nih. Tapi di sini masih link video yang ternyata. Sama IT tidak diubah ya. Jadi mohon maaf lah kita lah. Sudah ditolak, Mbak. Di-upload ulang aja dua-duanya dengan pengabdian, Pak. Ah, iya dah, Pak. Makasih, Pak. Ya, sudah terbit ya, Mbak? Belum. Oh ya. Ya sudah, nanti itu di-upload di situ lah ya. Ya, Pak. Ya mohon maaf kita juga trader itu karena baru sadar itu. Makanya banyak yang upload Instagram dan YouTube ternyata ya itu. Belum diubah juga. Ya pantas saja juga bingung juga. Silakan Fitri. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Fit? Sehat Fit? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Gimana? Bertanya apa? Ini kayak sinyalnya putus-putus katanya. Tadi hal baru yang kami dengar tentang MO, kelompok dosen dan mahasiswa. Jadi jelas suaranya, Pak. Iya sedikit bisa. Semisal kelompok dosen dan mahasiswa itu sudah memenuhi 4 luaran namun tidak mengisi MOU-nya itu gimana, Pak? Apakah tidak masalah? Sebenarnya karena memang ini keteluruan telat ya, tidak masalah sebenarnya, Fit. Karena memang dihimbau. Cuma itu bahasanya itu dihimbau dan itu. Nah, kalau kamu lihat slide-nya memang dihimbau. Cuma memang saya menyarankan karena ini untuk kepentingan UNUJA sebenarnya, lebih kepada kepentingan program studi dosen yang bersangkutan. Sementara memang sudah tidak dijadikan syarat di KKN sejak awal, jadi memang sulit untuk memperlakukan ulang. Cuma dihimbau itu bisa ada. Kamu penelitiannya di mana dan pengabdiannya? Penelitian dan pengabdiannya di MIN-M, Pak. MI Nurul Mun'im. Oh, di MIN-M ya. Abdur ya. Bab Ibu Widat. Bukan ya? Ibu Widat, Pak. Ramiftah ya. Oh, masih bisa Ramiftah. Khawatir Abdur kan khawatir. Fit, coba kamu minta David sama dah ke MIN-M dah. Tanyakan sama Bu Widat naskahnya. Oh, saya tunjukin dah yang gini ya. Naskahnya ini model seperti ini. Saya tunjukin. Tapi kalau masih saya ngerjain, khawatir tidak semuanya. Saya cuma tunjukin aja MOU yang ini ada di website LP3M. Coba teman-teman buka di website LP3M itu ada sudah. Kuesioner kerjasama dengan MOU draftnya. Kalian tunjukin lah nih. Nah, terlihat ya? Iya, Pak. Nah, ini yang diganti cuma. Jadi program studi home base-nya dosen. Bu Widat itu PGMI ya? PGMI, Pak. Nah, berarti dia program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Kementerian dan Jadid. Berarti di sini nama lembaga MI kan ya, coba ya. Prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, nama lembaga dan desa mitra itu berarti madrasah ibtidaiyah Nurul Mun'im. Ini bukan tugasnya mahasiswa, karena ini nanti nomor surat ini harus prodinya sendiri, Kaprodi. Tapi udah saya sampaikan tadi sama teman-teman Kaprodi. Sama akan saya perkuat lagi. Nah, ini nanti diisi. Yang ngisi ini sebenarnya lebih baik dosen saja. Kalau ternyata kamu diminta untuk ke MIN-M, ya ini, minta tanda tangan dan ada materinya itu nanti dosennya aja lah suruh beli. Terus ada stempel dan tanda tangannya itu. Tanda tangannya kepala sekolah. Jadi di sini jabatan kepala MIN-M, ini namanya Ramiftah itu siapa? Kaprodi kan Widat Bu Widat sendiri ya, Bu Widat berarti. Iya, iya, Pak. Itu saja, tapi ini sulit saya keterangkan karena ini yang memahami rata-rata dosen dan Kaprodi. Jadi nanti kamu saja, diingetin saja Bu Widat itu. Agar kalau bisa minta gitu. Diurus oleh Pak Fawaid. Itu informasinya di mana? Informasinya itu di grup dosen. Saya tadi sudah nge-share sosialisasi di grup dosen. Sosialisasi yang soal MOU ini. Di grup dosen UNUJA.
Suruh cek aja. Ya sebenarnya kalau tidak dipenuhi pun juga tidak akan ada masalah, tidak ada konsekuensi apa-apa. Cuma karena ini himbauan, Bu Widat itu jauh lebih paham, pasti ini lebih dibutuhkan oleh beliau, karena beliau prodi PGMI. Iya, thank you, Pak. Ya gitu David ya. Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Taufik Hidayatullah, kelompok kita tidak ada yang input di siang teks sebelumnya. Bagaimana selanjutnya? Artikel jurnal pengabdian masih dapat LOA belum terbit. Halo Mas Taufik. Halo, Pak. Oke, kita selesaikan jam 2.30, 2.15 lah kalau bisa ya. Hah? Ya, jam 2.15. Nah, sorry ya. Sudah pada capek semua. Gimana, Fik? Masalahnya kamu? Apa ini? Masalahnya ini, Pak. Apanya yang di-input maksudnya? Banyak yang menggunakan Kelompok kita itu, Pak. banyak yang sulit saya pahami karena tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak lengkap kalimatnya. Gimana? Kelompok kita tidak ada yang input, Pak, di Siamtek sebelumnya. Tidak ada yang ikut di Siamtek sebelumnya. Maksudnya gimana itu? Tidak ada yang input. Tidak ada yang input di Siamtek sebelumnya. Iya. Tidak bisa nginput. Tidak ada yang bisa nginput. Iya, Pak. Tidak ada yang bisa input, Pak. Pak Anu ya, Pak Sulis ya. Iya. Sudah tadi ketemu saya dengan Pak Sulis, sudah beres. Pak Sulis nanti menugaskan koordinator kelompok yang lain. Ada koordinator kelompok bisa nginput. Iya, Pak. Terima Berhenti kasih, ya Pak. soalnya ya koordinatornya ya. Iya, Pak, diganti, Pak. Ya sudah beres itu Mas tadi Pak Sulis koordinasi sama saya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, udah tidak ada lagi? Apa ini? Butratri, sampai masih buka ini, Cak? Buka LP3M. Anu. Siamtek. Gimana, Mbak Fatma? Link Instagram ya yang di anu. Iya, Pak. Oh ya, tapi sudah terbit artikel penelitiannya. Sudah, Pak. Punya linknya? Ada, Pak. Oh ya sudah, ini input ulang ya. Iya, Ini Pak. saya tolak di sini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, cukup? Kira-kira, teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu untuk terkait nilai KKN, itu kan serentak di-input pada Siamtek tanggal 15 kan, Pak? Itu apakah ter-input juga, Pak, di LRT, Pak? Di aplikasi mahasiswa, Pak? Oh, enggak. Iya. Tanggal serentak itu kemungkinan dikerjakan migrasi datanya dari Siamtek ke aplikasi mahasiswa itu tanggal 16-17. Jadi sekitar tanggal itu yang bisa dilihat. Oh, baik, Bapak. Untuk terkait biaya poster itu sesuai sama di panduan ya, Pak? Ya, sama. Nanti terpotong otomatis, Mbak. Oh, iya, Pak. Terpotong otomatis kalau berarti terpotong otomatis insentifnya ya. Ya, Terus baik, spamnya Pak. siapa? Ada spamnya siapa? Pak Sueb, Pak. Pak Sueb kan sudah selesai kan posternya? Iya, sudah. Bagus. Bagus, Pak. Iyalah kalau nyuruh ke kita bagus lah. Buat sendiri kalian itu kayak buat di Microsoft Word. Gimana? Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Siapa? Ada yang nanya lagi? Cukup? Oke. Oke, sudah. Kalau gitu cukup ya, teman-teman. Sudah sore. Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar. Ya, silakan. Kalau mau pulang dulu, tidak apa-apa jadi. Udah, mau pulang dulu, tidak apa-apa. Sorry, ngomong sama teman ini tadi. Gimana, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak, ini saya mau bertanya, apa di Siamtek ya, Pak? Kan itu laporan KKN, Pak sudah diupload barusan. Terus pengabdian kan belum. Berkas HKI kan itu kalau sudah jurnal penelitiannya kan sudah bisa ngurus HKI ya, Pak. Saya sudah ngurus kemarin ke Pak Edi. Katanya sudah selesai, Mbak. Gitu, Pak, kata beliau. Ngurusnya saja. manual, Pak.
Pengurusnya manual. Dokumennya punya sampean. Dokumen surat pernyataan dan sampean dikirim. Belum Diberikan sama Pak dikirim. Edi. Belum, Pak, belum dikirim. Cuman sudah selesai, Pak. Sudah saya Oh ya upload sudah, apa kalau gitu gitu ke selesai, beliau, nggak Pak. apa-apa. Sudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi di berkas HKI ini status itu belum diperiksa, nggak apa-apa, Pak. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Kalau sudah diurus ke Pak Edi, sudah selesai berarti. Sudah, Pak. Saya sudah nyetorkan materai kemarin 2 Oh iya, lembar. ya beres itu berarti sudah Mbak. Oh, enggak, sudah, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Oke. Sudah tidak ada lagi, teman-teman? Oke, Cukup, Pak. cukup ya. Makasih Daya. Jadi Iya, Pak, sama-sama. perhatiannya Sama-sama, nanti Bapak. kalau beberapa hal penting lain yang saya sampaikan di sini, kalau harus saya sampaikan secara tertulis, saya juga akan sampaikan. Nah, kali yang surat MOU itu juga sebagai peringatan. Saya mohon untuk ke teman-teman koordinator itu diingetin lagi ya dosen-dosennya yang belum input nilai. Ya agar tidak salah komunikasi, barangkali disampaikan saja tapi tidak perlu bertanya bahwa nilai input KKN terakhir itu besok gitu. Bertanya khawatir mendesak. Nah, salah tingkah lah. Khawatir ada dosennya sensitif. Ya, Pak. Iya, betul. Banyak karena yang KKN sekarang kayaknya problem yang paling dirasakan sebagian besar dosen dan mahasiswa itu soal komunikasi. Ya wajar lah karena jarang ketemu juga. Oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama, Pak. Semoga kalian tetap sehat semua. Terima kasih kembali, Pak. Amin, amin. Amin. Jangan lupa vaksin kalau yang percaya vaksin. Ada gratis. Sudah, Pak. Saya tidak Sudah, percaya, Pak. Pak. Saya Sudah sehat, Pak. dari bulan puasa itu, Pak. Sudah, Pak. Ya, soalnya banyak yang tidak percaya sama vaksin. Untuk yang sehat masih mau divaksin, Bapak. Semoga Pak Fawaid sehat selalu. Yang sehat, saja diimunisasi ya. Amin. Makasih doanya, Mas. Oke, makasih ya. Ya, saya tutup. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali mangan, Mas. Pencarian,